Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, untuk selanjutnya hadis riwayat Abu Daud nomor 2350. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ala yadihi la yadahu hatta yakdi hajatahu minhu. Ketika di antara kalian mendengar ada sedangkan bejana, piring, gelas ada di tangannya, maka jangan letakkan sampai selesai hajatnya. Bagaimana pengertian hadis ini? Pengertian hadis ini para ulama bermacam-macam. Yang pertama yang dimaksud adzan di sini adalah adzan subuh. Yang kedua yang dimaksud adzan di sini adalah adzan maghrib. Yang ketiga adzan di sini adalah adzan pertama di waktu sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa adzan di zaman Rasulullah itu ada dua. Itu adzannya Sayyidina Bilal ketika sebelum terbitnya fajar, sebelum waktu subuh, setengah jam atau 1 jam sebelumnya. Yang kedua adanya Sayyidina Ummu Maktum radhiyallahu anhu setelah terbitnya fajar, setelah masuk waktu subuh. Kita perinci satu persatu. Yang pertama yang dimaksud adzan di sini adalah adzan subuh. Saya ringkas dari berbagai kitab, salah satunya adalah Mirqatul Mafatih karangan Al-Mula Ali Al-Qari. Beliau mengatakan bahwa di sini yang dimaksud adalah adzan subuh. Beliau berkata, hada ida alimah audonnah agamat tulu'i. Pengertiannya adalah apabila orang itu tahu atau ragu-ragu bahwa fajar belum terbit. Umpamanya, saya lagi pegang air santri. Dan setelah saya mau minum, terdengar adzan. Apakah boleh saya minum atau tidak? Ini tergantung situasinya. Apabila saya yakin atau ragu-ragu, orang di masjid yang adzan itu keliru waktunya, atau karena mendung, maka saya tetap boleh meminumnya. Diteruskan. Apakah itu batal? Tidak. Karena saya yakin dan tahu bahwa adzan di masjid itu keliru waktunya. Misalnya saya udah punya jam sendiri dan di HP ada digital falah. Nah, seperti itu kita teruskan. Atau kita ragu-ragu dalam keadaan mendung umpamanya, tidak ada adzan, ini fajar apa belum? Udah teruskan minum. Nah, kondisi seperti ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Ibnu Umar menimba air Zam-Zam. Sayyidina Ibnu Umar bertanya kepada temannya, apakah fajar sudah terbit? Ada yang jawab sudah. Satunya jawab belum. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar? Ibnu Umar tetap minum. Karena yang diyakini oleh Ibnu Umar ini belum terbit fajar. Ini ketika an-nida di sini dimaknai dengan adzan subuh. Tapi kalau kita tahu bahwa fajar sudah terbit dan adzan itu sudah jelas-jelas adzan subuh, maka kita tidak boleh meneruskan minuman atau makanan kita. Kenapa? Karena sebagaimana waktu terakhir kita sahur itu adalah terbitnya fajar. Sedangkan terbitnya fajar zaman sekarang itu ditandai dengan adzan subuh. Atau juga ketika dimaknai adzan di sini adalah adzan subuh, kita boleh meneruskan walaupun itu memang benar adzan subuh. Tapi karena rahmatan, karena ini adalah kasih sayang atau dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bagaimana? Umpamanya kita kesiangan bangun. Ternyata setelah kita mau minum ada
kita mendengar adzan dan itu memang betul adzan subuh. Apakah kita boleh minum? Boleh. Karena kita kesiangan. Ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dispensasi. Hanya sekedarnya kita minum. Setelah itu selesai atau kita makan beberapa suap kita makan. Udah selesai, nggak boleh 2 piring atau apalagi sampai berpiring-piring. Itu bukan rahmah namanya. Bukan dispensasi kalau kita makannya sampai berlebih-lebihan. Makan minum sekedar. Yang kedua, yang dimaksud dengan adzan di sini adalah adzan maghrib. Umpamanya kita sudah siap-siap pegang air karena sudah mendekati adzan maghrib. Nah, setelah mau dibuka ada tamu di depan. Apakah kita mau lihat tamu terlebih dahulu ataukah kita mau minum air yang ada di tangan kita? Maka perintahnya adalah kita harus minum air ini terlebih dahulu. Karena apa? Karena takjilul fitri. Kita cepat-cepat berbuka, tidak menunda-nunda buka puasa kita. Kita mendengar adzan, kita langsung berbuka. Setelah kita selesai berbuka, baru kita temui tamu kita. Bagaimana di hadis ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrat. Allah Subhanahu wa taala berkata, hamba yang paling aku senangi adalah hamba yang paling cepat berbuka puasa. Yang ketiga, adzan di sini adalah adzan pertama, yaitu adzannya Sayyidina Bilal. Karena bagaimana? Karena Sayyidina Bilal ini adzan sebelum waktu subuh. Sebagaimana di beberapa daerah adzannya ini ada 2. 1 jam sebelum waktu adzan subuh ini adzan. Terus setelah masuk waktu subuh adzan lagi. Ini meniru Rasulullah SAW. Namun kebanyakan setengah jam, 15 menit, setengah jam sebelum adzan subuh ini diputar kaset qiraah, bacaan Quran. Sebenarnya ya adzan, tapi adzan yang pertama untuk membangunkan orang lain. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini, ketika engkau mendengar adzan dan di tanganmu ada makanan, teruskan makan. Ini maksudnya adalah adzannya Sayyidina Bilal yang adzan sebelum fajar. Dan inilah makna dari hadis ini menurut mayoritas ulama. Bagaimana pendapat yang pertama dan yang kedua yang mengatakan adzan di sini adalah adzan subuh 5 atau adzan maghrib? Sebenarnya walaupun dikutip oleh para ulama, ini janganlah kita amalkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita kesiangan umpamanya. Ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan banyak-banyak. Dan inilah yang saya saksikan di Tanah Arab. Saya ketika masih ada di Mekah, mau sholat subuh di Haram, dan seperti itu banyak. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah sahur dan tidak pegang gelas sama sekali. Ketika adzan, mereka baru ambil air zam-zam, diminum. Bukan seperti itu prakteknya. Jelas seperti itu adalah sangat-sangat salah dan puasanya tidak sah. Jelas seperti itu kekeliruan di dalam memahami hadis. Mereka tetap harus puasa, namun puasanya tidak sah dan wajib qada. Karena itu ketika ada teman-teman kita yang seperti itu, kita nasihati mereka bahwa pengertian dari hadis idza sami'a ahadukum an-nidaa itu bukan seperti itu. Kecuali keadaan darurat dipersilahkan, umpamanya amalan bihadal hadis yang menerangkan bahwa an-nida di sini adalah adzan subuh. Terserah mereka. Kita ikut pendapat jumhur ulama. Kalau kita sudah sahur, udah kita amalkan hadisnya Zaid bin Sabit yang sahur bersama Rasulullah SAW sekitar 50
ayat sebelum fajar mereka sudah selesai salat. Itulah penjelasan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma